Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Bidan IB Ranting Pringgarata, di mana selaku host saya sendiri, yaitu Bidan Siti Barora Gaugari, SKPD. Di mana podcast kami hari ini, yaitu berjudul Kesehatan Reproduksi, yang sesuai dengan tema HUT IB yang ke-74, yaitu peran strategis bidan dalam memenuhi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan di setiap kondisi kritis menuju Indonesia Emas 2045. Di mana pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu bidan senior yang cukup senior juga berkecimpung di dunia kesehatan, terutama di dunia kebidanan itu sendiri, yaitu Bu Hajah Bidan Tuti Trisnawati SKPD. Selamat pagi Bu Hajah Tuti, gimana keadaannya saat ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Merona cantik ya. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat. Bu Hajah sehat juga. Iya. Gimana nih Bu Hajah, menurut Bu Hajah sendiri, apa sih alasan mendasar Bu Hajah itu sendiri untuk memilih dan mencintai profesi bidan itu sendiri? Karena kita ketahui ya, bidan itu sendiri yaitu bisa dikatakan garda terdepan juga ya dalam dunia kesehatan, apalagi di era saat ini. Baiklah Bu Bidan, di sini pada saat kesempatan ini saya mau bertanya terkait dengan isu trending yang sedang beredar, yaitu pernikahan dini, di mana kita ketahui di situ pernikahan dini itu adanya perempuan yang belum cukup umur. Jadi di sini itu menyangkut gimana kesiapan reproduksi perempuan itu sendiri pada saat pernikahan ini. Gimana peran dan strategis Ibu Bidan sendiri menanggapi masalah isu yang beredar saat ini. Baik, Bu Rora, jadi terkait dengan pernikahan dini yang sedang marak beredar secara global di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pringgrating sendiri, berdasarkan data yang pernah saya buka, jadi tahun 2024 itu sudah hampir mendekati angka sekitar 128 angka pernikahan dini masuk ke data Dinas Pendidikan yang ada di Kecamatan Pringgrating. Wow, ternyata segitu banyaknya ya. Iya, jadi ini cukup menampar buat kita yang terutama di kesehatan. Ya, itu data yang sudah masuk, itu data yang belum masuk pun pasti ada lagi kan ya. Ya, benar. Seperti yang saya bilang tadi, seperti fenomena gunung es. Jadi data yang masuk belum tentu tidak menjamin ya. Siapa tahu bisa jadi 10 kali lipat angka. Lebih banyak dari angka yang sudah dirilis itu sebut ya. Oke. Baik, ternyata ini menarik sekali ya fenomena pernikahan dini ini sendiri. Jadi untuk kesiapan untuk reproduksi itu sendiri seperti apa Bu Haji? Karena kita tahu di pernikahan dini ini pasti yang namanya pernikahan dini berarti di bawah umur ya, berarti itu jadi kesiapan mental maupun reproduksi itu sendiri pasti harus dipersiapkan dan didampingi oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Oke, baiklah, kita lihat dari angka itu sendiri kan cukup banyak nih. Jadi menurut Ibu Bidan, apa penyebab dari tingginya angka dari pernikahan dini ini tersebut? Iya, seperti yang baru udah ketahui sekarang semakin bertambahnya global bonus sekarang ini. Jadi para remaja, bukan remaja saja, anak-anak bahkan yang masih di bawah usia, bawah umur sudah diberikan kebebasan, keleluasaan untuk memiliki atau memegang gadget. Nah, jadi di sana mungkin akses mereka bebas untuk mendownload apa-apa yang mereka ingin. Tidak bisa batasi di situ. Ya, benar Baroran. Selain itu juga ada pengaruh dari pergaulan bebas. Jadi komunitas teman, lingkungan dan keluarga itu sangat besar di sini pengaruhnya. Baik. Jadi kami sebagai bidan di sini, kita sebagai bidan punya tanggung jawab sebagai stakeholder, sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan ibu dan anak itu tersendiri. Sehingga kita memang punya misi dan visi khususnya di Puskesmas Pringgrating untuk 2045 siap untuk Indonesia Mas. Masya biasa. Semoga itu bisa terpenuhi buat kita semua. Alhamdulillah saat ini Bu Bidan, ya orang dari IB Ranting Pringgrating sudah ada 8 SKPD kita yang sudah menyambut gelar profesi itu sendiri. Ya, ini juga akan bisa menambah
memotivasi kita untuk memberikan layanan yang Baik. berhasil. Jadi di sini itu selain pergaulan bebas, jadi pengaruh gadget itu sangat luar biasa ya pengaruhnya, karena kita ketahui di sini dari anak-anak, jangan remaja, anak-anak itu sudah bisa mengakses bebas loh gadget itu sendiri. Dan di situ kadang orang tua tidak bisa mengawasi anaknya itu untuk mengakses apa sih video yang ada di situ. Jadi apa sih percakapan ada di situ? Nah, jadi dari situlah mungkin karena Bu Bidan, jadi akses video yang yang tidak senonoh atau apa itu yang membuat mereka memikir itu sendiri. Di sini ada peran penting bidan dalam untuk pendekatan terhadap orang tua lintas sendiri, ya? sektoral, lintas program, baik masyarakat, keluarga. benar. Jadi di situ juga kita mengambil peran penting juga ya. Baik, di sini menarik sekali ya podcastnya untuk kasus pernikahan ini sendiri. Dan terakhir mungkin sekarang saya mau tanya sama Ibu Bidan, apa pesan khususnya buat orang tua di rumah, karena kita ketahui peran orang tua memang sangat memegang peran penting ya, selain peran lingkungan itu sendiri. Jadi di sini peran orang tua untuk menjaga anak-anak dari pergaulan bebas, dari hal-hal untuk menjerumuskan mereka ke pernikahan ini itu sendiri. Silakan Bu Bidan. Terima kasih Mbak Rora. Jadi di sini yang penting sekali perlu diingat oleh keluarga terutama untuk pertumbuhan anak itu harus kita betul-betul iringi, dampingi dan temani, terutama remaja yang masa pretennya, masa perempuan, remaja, karena dia sangat sangat harus bertanggung jawab dengan ini terkait dengan hidup kita, dengan kesehatan reproduksinya. Tentu dengan pendekatan edukasi. Memang di sini tidak semua orang tua bisa mengedukasi anak secara untuk pendidikan seksual. Karena di masyarakat kita, di masyarakat itu masih sangat tabu yang saat untuk yang berkaitan dengan seksual itu sendiri masih tabu di sini. Sehingga di sini peran penting bidan untuk mendampingi dan bekerja sama lintas program sektoral. Jadi semua lini harus ikut bertanggung jawab. Baiklah, di sini kita bisa menarik kesimpulan ternyata peran bidan itu sangat luas jadinya di sini. Bukan hanya dalam kasus yang lagi tren yaitu pernikahan dini. Jadi di sini masih banyak lagi karena kita mengkhususkan sekarang ini untuk pernikahan dini itu sendiri. Jadi peran bidan itu sendiri selain mendampingi yang bersangkutan, kita juga mendampingi peran orang tuanya itu sendiri. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peran keluarga saat ini sangat berpengaruh dalam tren yaitu pernikahan dini ini sendiri. Dalam peran bidan itu sendiri khususnya, tadi dalam peran itu bidan untuk keluarga, sekarang peran bidan untuk sesama bidannya itu sendiri yaitu menjaga hubungan dengan lintas sektoral, di mana di sini kita ketahui kita bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengendalikan angka dari pernikahan dini itu sendiri. Oke, tidak terasa ya Bu Bidan, kita sudah di penghujung acara. Memang ini pembicaraan topiknya memang sangat menarik ya, jadi tidak berasa sekali waktu yang terus berjalan. Kalau gitu, apa saya bisa minta apa pesan dan pesan Bu Bidan khususnya dalam rangka HUT ID dengan tema seperti ini? Jadi pesan saya untuk para bidan, tetaplah kalian konsisten dalam pekerjaan, komitmen, disiplin dan fokus, sehingga apa jadi visi misi kita untuk menurunkan angka kematian sakit dan ibu dan anak bisa teratur.